Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok kompetensi sosial yang beranggotakan Siti Hasna Nur Mukminah, Meti Damayanti, Puji Nur Ayuni, Fahri Muhammad Fajri, Jidan Rahmat Pratama. Oke, pendahuluan. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang wajib dimiliki oleh setiap manusia untuk menghadapi tuntutan di masa yang akan datang. Pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu upaya pengembangan potensi dan penanaman nilai sosial budaya yang diyakini oleh sekelompok masyarakat agar dapat mempertahankan hidupnya. Setiap guru yang profesional memiliki kompetensi yang baik sehingga siswa dapat lebih mudah dalam memahami apa yang disampaikan. Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 ayat 10 yang menyatakan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan keprofesionalannya. Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan atau daya pikir, sikap atau daya kalbu, dan keterampilan atau daya fisik yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Puji. Baik, yang pertama ada pengertian kompetensi sosial. Kompetensi sosial yang dikemukakan oleh Bukhari Alma dalam Wibowo dan Hamrin tahun 2012, halaman 124, adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Lebih lanjut, Mulyasa tahun 2008, halaman 173 menyatakan bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya memiliki kompetensi sebagai berikut. Di antaranya, yang pertama berkomunikasi secara lisan, tulisan, dan isyarat. Yang kedua menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional. Yang ketiga bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali. Yang keempat, bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. Nah, berdasarkan definisi, kompetensi sosial adalah kemampuan seorang guru dalam berkomunikasi secara efektif dan berinteraksi sosial atau beradaptasi dengan baik kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik kompetensi sosial. Karakteristik kompetensi sosial ini terdapat 3. Yang pertama yaitu berkomunikasi secara santun. Dengan adanya komunikasi dalam pelaksanaan proses pembelajaran, berarti bahwa guru memberikan dan membangkitkan kebutuhan sosial siswa. Siswa akan merasa bahagia karena adanya perhatian yang diberikan guru sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk yang kedua, itu bergaul secara efektif. Seorang guru harus memiliki keluasan dalam bergaul, karena jika seorang guru tidak memiliki keluasan bergaul, maka pergaulannya akan menjadi kaku dan akan menyebabkan orang yang bersangkutan kurang diterima oleh masyarakat. Dan yang ketiga, ada memiliki keterampilan kerjasama dalam kelompok. Berkaitan dengan pemberian pemahaman kepada siswa, guru juga dituntut untuk memiliki keterampilan kerjasama dalam kelompok, sehingga guru dapat mengembangkan keterampilannya dalam pembelajaran. Kemampuan guru tersebut dapat meningkatkan semangat belajar siswa dan membangun rasa percaya diri bagi siswa. Untuk yang selanjutnya, di sini ada aspek-aspek kompetensi sosial. Aspek-aspek kompetensi sosial yang pertama yaitu kapasitas kognitif. Kapasitas kognitif ini merupakan hal yang mendasari keterampilan sosial dalam menjalani dan menjaga hubungan interpersonal positif. Kapasitas kognitif meliputi harga diri yang positif, kemampuan memandang suatu dari sudut pandang sosial, dan keterampilan memecahkan masalah interpersonal. Yang kedua, ada keseimbangan antara kebutuhan bersosialisasi dan kebutuhan privasi. Kebutuhan sosialisasi merupakan kebutuhan individu dalam sebuah kelompok dan menjalin hubungan dengan orang lain. Sedangkan kebutuhan privasi adalah keinginan untuk menjadi individu yang unik, berbeda, dan bebas melakukan tindakan tanpa pengaruh orang lain.
Dan yang ketiga, ada keterampilan sosial dengan teman sebaya. Keterampilan sosial dengan teman sebaya merupakan kecakapan individu dalam menjalani hubungan dengan teman sebaya sehingga tidak mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dengan kelompok dan dapat terlibat dalam kegiatan kelompok lainnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Meti Damayanti. Selanjutnya itu mengenai pentingnya kompetensi sosial bagi seorang guru. Nah, ternyata kompetensi sosial itu sangatlah penting dan harus dimiliki oleh seorang guru. Why? Kenapa? Karena selain 4 kompetensi yang lainnya, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan leadership, ada kepentingan kompetensi sosial di dalamnya. Apa aja itu? Ternyata ada 3 kepentingan, yaitu yang pertama kita bahas mengenai memperkuat institusi pendidikan melalui optimalisasi partisipasi seluruh pemangku kepentingan sekolah guna meningkatkan mutu layanan pendidikan. Tugas ini seolah-olah merupakan tugas kepala sekolah atau madrasah. Padahal tidak ya, semua kegiatan komunikasi dengan pihak-pihak luar dilakukan oleh kepala sekolah. Untuk konteks-konteks tertentu, justru khususnya tentang pemajuan para siswa pada mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab guru harus dikomunikasikan terlebih dahulu oleh guru. Demikian pula dengan perlakuan-perlakuan guru pada siswa dan pembelajaran seperti menambah jam pelajaran atau melakukan remedial atau pengunjungan lapangan dan lain-lain merupakan kebijakan setiap guru yang harus dikomunikasikan dengan kepala sekolah atau madrasah dan komunitas sekolah. Demikian pula pada saat guru mencari informasi tentang kebutuhan-kebutuhan para pengguna lulusan. Mereka harus mampu berkomunikasi dengan para pengguna, mendengarkan secara serius dan hati-hati serta menghargai pendapat-pendapat mereka. Semua ini harus dilakukan setiap guru sekaligus merupakan kewajiban yang mengikat mereka karena akan selalu ada setiap tahun dan harus dilakukan sebagai tugas rutin. Oleh karena itu, guru harus memiliki kompetensi dan kecerdasan sosial agar sekolah memperoleh informasi yang dibutuhkan sekolah atau madrasah untuk kemajuan dan pemajuan lembaganya juga. Nah, selanjutnya yang kedua adalah memperkuat profesionalisme melalui proses peer guidance, peer review sesama guru, baik di internal maupun lintas satuan pendidikan. Kalau guru yang cenderung introvert atau tertutup ya, dan tidak banyak berkomunikasi dengan sesama di sekolahnya, akan teralienasi dan tertinggal oleh berbagai perubahan. Sementara dalam lintas satuan pendidikan, pemerintah mendorong para guru memiliki wadah komunikasi satu sama lain. Dalam hal ini, pemerintah membentuk wadah guru sekolah dasar dengan kelompok kerja guru atau yang disebut dengan KKG. Dan ada satu lagi yang sering disebut dengan MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Nah, sebenarnya kedua organisasi ini tuh dibentuk untuk dikembangkan bagi para guru untuk melakukan sharing tentang bahan ajar, metode dan strategi pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, pengelolaan kelas, serta pengembangan penelitian untuk meningkatkan layanan pembelajaran bagi para siswa mereka. Yang intinya itu, organisasi KKG dan MGMP ini dibentuk pemerintah dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang dimulai dengan peningkatan guru. Dengan demikian, guru harus terbuka, mau menerima dan memberi masukan, dan bersama-sama mencari ide atau inovasi dunia pendidikan bagi kemajuan Indonesia. Untuk itu, maka setiap guru atau calon guru harus memiliki kompetensi sosial atau kecerdasan sosial. Nah, yang terakhir adalah mempersiapkan para siswa untuk memasuki dunia profesi. Nah, para siswa harus ingin memiliki kompetensi sosial, memiliki pengalaman untuk berkomunikasi, mempengaruhi orang lain dan orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia yakini, termasuk kemampuan menerima keragaman etnik, agama, ras, dan budaya. Semua itu harus sejak mereka bentuk saat di sekolah. Lalu bagaimana guru dapat melatih sosial siswanya jika mereka sendiri tidak memiliki kompetensi tersebut? Untuk itu, seorang guru harus memiliki kompetensi sosial dengan baik. Kemampuan yang harus mereka latih secara terencana kepada para siswa,
karena ini tidak ditransformasikan atau diterapkan melalui kurikulum tertulis. Sebaliknya, kemampuan ini dibangun melalui kurikulum yang terselubung, namun menjadi bagian dalam proses interaksi guru dan murid, baik dalam proses pembelajaran maupun melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kemudian ada peran kompetensi sosial guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Guru sebagai seorang pendidik dapat melaksanakan perannya jika guru tersebut bila ditunjang oleh kompetensi-kompetensi pedagogik, terutama dalam kompetensi sosial. Guru akan mampu menciptakan pembelajaran yang efektif dengan kompetensi ini. Misalnya, guru mempunyai keterampilan dalam membina hubungan antara guru dengan murid, guru dengan sesama guru, maupun guru dengan kepala sekolah, guru dengan komunitas sekolah, serta hubungan antara guru dengan masyarakat atau lingkungannya. Selanjutnya yaitu peran kompetensi sosial guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu guru yang memiliki kompetensi sosial, maka hal ini akan diteladani oleh siswa. Sebab dalam pembelajaran, guru harus selalu berkomunikasi dengan siswa yang sifatnya membangun proses pembelajaran yang menyenangkan, agar terjadi komunikasi multi arah antara guru dan siswa dalam pembelajaran yang akan menjadikan siswa aktif. Nah, selanjutnya yang terakhir, peran kompetensi sosial guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif itu ada guru yang cerdas secara sosial, yang dapat mengatur kelas melalui pembentukan hubungan yang mendukung dan mendorong siswa, mengembangkan pelajaran yang didasarkan kemampuan dan kekuatan siswa, menciptakan dan menerapkan pedoman perilaku dalam cara-cara yang meningkatkan motivasi intrinsik, serta seperti diskusi, mengisyaratkan, pengakuan, dan keterlibatan. Selanjutnya, pembahasan yang akan mengenai upaya pengembangan kompetensi yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk selanjutnya yaitu upaya mengembangkan kompetensi sosial. Yaitu untuk mengembangkan kompetensi sosial seorang pendidik, kita perlu tahu target atau dimensi-dimensi kompetensi ini. Beberapa dimensi ini misalnya dapat kita saring dari konsep life skill. Dari 35 life skill atau kecerdasan hidup, itu ada 15 yang dapat dimasukkan ke dalam dimensi kompetensi sosial. Di antaranya yaitu 1. Kerja tim, 2. Toleransi, 3. Melihat peluang, 4. Solusi konflik, 5. Peran dalam kegiatan kelompok, 6. Menerima perbedaan, 7. Tanggung jawab sebagai warga, 8. Kerjasama, 9. Kepemimpinan, 10. Komunikasi, 11. Relawan sosial, 12. Berempati, 13. Kedewasaan dalam berelasi, 14. Berbagi, 15. Kepedulian kepada sesama. Mungkin itu dikembalikan lagi ke Kang Fahri. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu yang kelompok kami bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kekurangan hanyalah milik kami dan kesalahan juga milik kami. Kebenaran hanyalah milik Allah semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.